Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Irma Nurhidayati Stories. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya untuk notifikasi ya. Satu atap, dua hati. Karya Irma Nurhidayati. Selamat membaca. Galang menarik-narik tangan Bimo. Lelaki itu tak bisa menolak ajakan Galang. Semenjak mengambilnya dari kampung, Galang memang paling akrab dengannya. Om Bimo mau diajak kemana, Lang? Ajak yang jauh ya, soalnya kasihan. Dia sendiri gak punya pasangan, goda Aldo. Galang tak memedulikan teriakan Aldo. Ia terus menarik tangan Bimo menuju kamarnya. Katanya mau ajak Om ke taman belakang. Kenapa menarik ke kamar? Tanya Bimo. Temani Galang main mobil-mobilan saja, Om. Balas Galang seraya menurunkan beberapa mobil-mobilan kecil dari lemari mainan. Tanpa sengaja, Bimo melirik keluar kamar. Pandangannya jatuh tepat pada sosok gadis yang tengah asik mengobrol dengan Safira. Beberapa detik tatapannya tak beralih. Sepertinya lelaki itu tak berniat sedikit pun untuk mengalihkan pandangannya dari sana. Berulang kali Galang memanggil dan mengajak ngobrol Bimo. Akan tetapi tak ada tanggapan sama sekali dari sosok lelaki di depannya. Galang menatap mata Bimo, lalu mengikuti pandangan lelaki itu. Cantik ya Om? Om suka? Pandangan Bimo langsung beralih pada Galang. Umi, Abi, Om Bimo suka. Bimo langsung membekap mulut Galang. Om Bimo suka sama siapa Galang? Tanya Aldo. Galang melirik sekilas pada Bimo. Lalu berkedip nakal, kala mendapat tatapan tajam dari lelaki di depannya. Suka pipis di celana, jawab Galang polos. Seketika semua tertawa. Sementara wajah Bimo memerah seperti tomat. Jawaban Galang berhasil membuatnya menjadi bahan ledekan Yusuf dan Aldo. Ketika hari mulai gelap, Bimo dan Aldo pamit untuk pulang. Awalnya Aldo yang akan mengantar Rini pulang, akan tetapi tiba-tiba lelaki itu mendapat telepon dari orang tuanya untuk pulang saat itu juga. Aku tidur di tempat kamu saja Desa, ucap Rini. Lagi pula udah larut malam, kagak baik kan anak gadis pulang malam? Safira menoleh pada sang suami. Yusuf menggeleng singkat. Gak ah, nanti yang ada kamu pengen tidur sama istriku. Udah sana pulang, dijamin aman kalau pulangnya diantar abang Bimo. Rini dan Bimo saling bersitatap. Kemudian keduanya sama-sama mengalihkan pandangan. Please, malam ini saja, izinkan aku nginep di sini. Abi, bisik Safira. Yusuf langsung menggenggam tangan Safira sebagai kode. Biarkan saja. Safira mengangguk. Ia mulai paham. Dengan maksud sang suami yang tidak mengizinkan sahabatnya itu menginap. Sepertinya lain kali saja kamu menginap di sini. Aku lupa kalau malam ini kami ada acara di luar, ucap Safira. Kamu tidak keberatan kan untuk mengantar ini pulang? Tanya Yusuf seraya memukul pelan lengan Bimo. Tidak masalah,
Jika dia sendiri tidak keberatan untuk kuantar, balas Bimo dingin. Ada apa dengan kalian? Kok dingin-dinginan seperti itu? Hati-hati, nanti kalian jodoh, goda Yusuf. Rini mendengkus kesal. Wanita itu langsung mendekati motor Bimo. Beneran nih, gak boleh menginap di sini. Yusuf menggeleng. Lelaki itu tetap pada perkataan awalnya. Hati-hati di jalan ya. Sa, ucap Rini merajuk pada sahabatnya. Bim, anterin sampai rumah dengan utuh ya. Awas kalau ada satu saja yang kurang, nanti langsung berurusan denganku, ujar Safira sambil terkekeh. Rini langsung naik ke motor dengan ekspresi wajah yang sulit diartikan. Wanita itu sempat melirik pada Safira yang langsung diacungi 2 jempol oleh sahabatnya itu. Sukses, bisik Safira dari jauh. 1 bulan kemudian, Yusuf keluar dari kantor dengan raut wajah panik dan khawatir. Lelaki itu bergegas masuk ke mobil, lalu melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Bagaimana keadaan istriku sekarang, Bun? Masih pembukaan pertama, cepatlah kemari. Kehadiranmu sangat berarti untuk Safira. Ini masih di jalan, Bun. Bimo dan Aldo sudah tiba di sana. Sudah, cepatlah kemari, Bunda tunggu. Yusuf mematikan teleponnya. Lelaki itu semakin menambah kecepatan laju kendaraannya. Andai saja tadi tidak ada meeting penting dengan relasi bisnis dari luar negeri, sudah pasti lelaki itu langsung pulang untuk menemani sang istri. Semenjak kasus kerugian besar yang dialami perusahaannya itu, Yusuf lebih hati-hati dan teliti dalam memeriksa keuangan yang keluar masuk. Tidak lupa, ia mengeluarkan sebagian uangnya untuk membagikannya pada orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Yusuf bersyukur memiliki istri yang selalu mengingatkan di saat dirinya lalai. Benar apa kata pepatah, jangan mencari pasangan yang sempurna, tetapi carilah pasangan yang bisa melengkapi kekurangan yang ada pada diri kita. Sesampainya di pelataran rumah sakit, Yusuf langsung turun dari mobil. Dengan setengah berlari, lelaki itu langsung mencari ruang bersalin, tempat di mana sang istri tengah bertaruh nyawa untuk menyelamatkan bayinya. Lelah seharian bekerja tidak lagi dirasa. Hal terpenting saat ini adalah berada di samping Safira. Ia tidak ingin wanitanya berjuang sendiri tanpa sosok suami di sampingnya. Bagaimana keadaan istri dan anakku sekarang, Bim? Safira tetap pada pendirian awal, menolak keras untuk dioperasi. Padahal dokter sudah mengusulkan untuk dilakukan tindakan operasi karena pembukaannya yang lambat. Balas Nita. Aku ingin masuk, Bun, ucap Yusuf dengan raut khawatir yang berlebih. Di dalam ruangan, Safira berusaha untuk tetap tenang, walaupun rasa mulas dan sakit di perutnya tak lagi tertahan. Wanita itu tidak ingin terlihat panik dan kesakitan. Karena kalau itu sampai terjadi, maka dokter akan langsung mengambil tindakan untuk operasi. Dokter, aku butuh Mas Yusuf. Apakah beliau sudah ada di rumah sakit? Fokus saja dulu, Bu. Tarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan dengan perlahan. Ayo, Ibu pasti bisa. Kasihan bayi dalam kandungan Ibu kalau sampai kelamaan. Jangan sampai si bayi menelan air ketuban, karena akan sulit nanti untuk kami menyelamatkannya. Aku butuh Mas Yusuf, Dok,
Please, kehadiran suami adalah semangatku, ucap Safira dengan nafas terengah-engah. Salah satu suster keluar dari ruangan, lalu masuk bersama dengan Yusuf. Lelaki itu langsung mengelus kepala Safira dan mengecup singkat keningnya. Kamu pasti bisa, sayang. Sakit, Bi. Kamu wanita hebat, sayang. Kamu pasti bisa. Banyak orang yang menanti launchingnya Yusuf Junior kita. Bisik Yusuf menyemangati. Dokter, aku siap. Bismillah. Safira kembali mencoba untuk mengejan. Keringat dingin mulai membanjiri seluruh tubuhnya. Yusuf tak henti mengelap setiap tetes keringat di wajah sang istri. Ayo sayang, kamu pasti bisa, bisik Yusuf kembali. Bismillah, Safira mengejan panjang. Tak lama kemudian tangis bayi menggema di ruangan. Tangis haru membasahi pipi Yusuf. Baru kali ini ia menyaksikan langsung proses persalinan. Lelaki itu menyadari satu hal, perjuangan wanita itu sangat luar biasa. Rela mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan sang buah hati. Yusuf mengecup cukup lama kening Safira, lalu menatap lekat wajahnya. Terima kasih sayang, melihat perjuanganmu tadi, betapa malunya Abi. Lelahnya seorang lelaki dalam mencari nafkah tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit yang seorang wanita rasakan saat melahirkan. I love you my wife. Abi, tubuh Umi lemas sekali.